Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku Zikri Naisi Faranafisa dan aku Diakanza Zahra. Kami dari Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan kelas A ingin melaksanakan tugas psikologi komunikasi dengan narasumber kami Ibu Yanti. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama akan saya berikan kepada rekan saya, Diakanza Zahra. Silakan. Baik Ibu, sebelumnya kabar dulu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehatnya orang tua. Karena kita kan mau wawancarain manusia ya, Bu ya. Ya. Saya izin bertanya dulu, kira-kira Ibu mulai sekitar berapa ya? 60 Udah banyak sekali perjalanan kehidupan ya. kali. Oke, langsung aja Ibu ya. Iya. Karena Ibu sukanya apa kan? Istri tanaman, bersih bawah, bersih rumah, domestik. Kan kemarin langsung ke topik aja ya Bu ya. Kan kemarin kan lagi gawat-gawatnya COVID Delta ya Bu ya, naik ya Bu ya. Nah, Ibu ini sebagai lansia yang dulunya kan gambarnya kalau Delta itu bahaya buat orang-orang umuran lansia gitu. Nah, buat Ibu sendiri tuh gimana cara Ibu menghadapi itu? Ya, gimana ya? Itu sudah takdir saja. Persiapan khusus tidak ada. Kebetulan kami sebuah kelas Delta ya. Dan suami ibu batuknya sangat serius. Jadi anak yang pertama itu terusnya ibu yang bungsu itu. Tapi kalau ibu itu karena di sekitar ibu ada orang kena corona semua, jadi ibu harus PCR. Kebetulan ibu positif, tetapi di tubuh ibu itu ada virus, tapi ibu alhamdulillah sehat secara fisik dan mental kebetulan sehat alhamdulillah. Ya. Tapi bahkan ada tantenya menantu ibu itu suami istri kena Delta, kedua-duanya ketahuan positif, kemudian dua-duanya masuk di rumah sakit. Pada awalnya mereka berdua satu kamar, tetapi karena yang putri semakin serius kemudian masuk ICU. Karena masuk ICU, yang suaminya tidak tetap di situ, tetap di kamar isolasi. Istrinya meninggal, itu suaminya tidak tahu. Iya, pemakamannya pun itu malam hari. Untung itu di sekitar rumahnya menerima pemakaman corona, jadi tidak ada masalah di dalam pemakaman. Karena ada beberapa daerah yang tidak menerima jenazah terkena COVID. Ya. Nah tadi kan ada keluarga yang meninggal gitu ya Bu ya. Nah itu tuh pasti kan ada dampak psikologisnya nih buat keluarga sendiri. Nah itu betul. Untuk menangani itu tuh gimana caranya Bu? Akan tadi disebutkan bahwa ada suami istri yang istrinya meninggal dan suaminya tuh nggak tahu. Kan betul. jelas itu psikologisnya kan terkena banget ya Bu ya kalau ketika mengetahui bahwa pasangannya sudah meninggal. Pada saat itu yang dilakukan ibu dan keluarga itu gimana Bu? Mungkin karena kami sudah tua ya. Kami sudah tua, jadi tingkat pasrahan kami itu lebih tinggi dibandingkan yang muda. Jadi kebetulan yang om tadi, yang omnya menantu ibu, itu juga lebih tawakal. Itu lebih tawakal. Jadi begitu dikabari istrinya meninggal, ya shock lah pasti ya. Tapi kembali lagi bahwa takdir Allah, umur, kemudian kematian, rezeki, kelahiran itu kan bukan urusan manusia, itu semuanya urusan Gusti Allah. Jadi menyikapinya ya sudah. Ya sudah, itu aja. Jadi kita hanya berusaha menyehatkan diri, meningkatkan imun, selebihnya berserah diri. Tidak sempat terjadi kepanikan. Iya. Mudah-mudahan tidak. Iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya ya Bu ya. Boleh, silakan. Baik, ini kali ini aku bakalan tanya, ketika Ibu dapat COVID itu kira-kira Ibu lagi posisinya di mana, atau Ibu mobilitas ke kampus atau ke pasar atau ke tempat-tempat yang ramai gitu, atau kebetulan ada yang sakit tapi tidak ketahuan terus tiba-tiba berkunjung? Iya, awalnya itu tantenya menantu ibu itu datang ke rumah silaturahmi. Kemudian dari silaturahmi itu menulari seluruh anggota keluarga. Nah, menantu ibu pulang ke sini. Nah, kita tidak tahu, di situ kan terlalu tertib ya, dia terlalu cerdas untuk bisa terbang ke sana kemari. Kita tidak pernah tahu itu asal-muasalnya dari mana. Ketika keluarga ibu kan satu keluarga tuh Ibu yang benar-benar kena COVID itu
kondisi psikologis ibu atau anak-anak itu bagaimana sih, kayak panik atau kayak yang benar-benar tidak Khawatir keluar? ya, kalau tidak keluar pasti, karena memang pemerintah kan melarang yang positif tidak boleh keluar. Sebetulnya kalau ibu sih secara fisik, karena mungkin imun ibu bagus ya, karena imunnya bagus, ibu sehat gitu loh, sehat artinya bisa mencuci, bisa memasak, bisa ngepel, bisa ngurusi dua keluarga ini apa namanya makannya untuk kesehariannya, karena alhamdulillah tetangga di sini kan baik ya, jadi yang isoman itu diantri makanan, sayur, kemudian buah, itu tetangga mengantar sampai depan rumah, kemudian nanti ibu mengambil. Iya gitu. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya, dia akan untuk menanyakan pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin tadi udah banyak lebih cerita-cerita tentang COVID-nya, sama mungkin keluarga juga ada yang kena juga ya Bu ya. Nah sebelumnya bahkan ada yang meninggal juga. COVID ini kan sangat mengkhawatirkan sekali gitu kan, sangat mengkhawatirkan, dan mungkin kita juga dunia pendidikan juga pernah off juga selama 2 tahun gitu ya Bu ya. Nah, dari ibu sendiri kan tadi ibu kan ibu rumah tangga ya, sebagai ibu rumah tangga ini menyikapi perubahan, ada gitu ngerasain perubahan gak sih Bu dari yang sebelumnya COVID yang nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa kehidupan kita tuh terbatas gitu sampai ada yang keluarga harus kehilangan beberapa keluarganya gitu kan, dan dengan sekarang itu yang udah benar-benar kayak udah semuanya udah kembali normal, itu perubahan itu ibu rasain, dan ibu tuh gimana gitu menyikapi perubahan itu gitu? Ya, mental ya. Iya. Untuk anak-anak itu tentu saja kan dari offline menjadi online itu juga bukan pekerjaan mudah. Jadi ada beberapa anak-anak itu yang orang tuanya tidak mempunyai handphone. Anak itu di sebelah itu juga 2 tahun tuh tidak sekolah karena memang orang tua tidak punya iPad, tidak punya handphone. Artinya fasilitas-fasilitas seperti itu memang kesulitan gitu, jangankan untuk itu gitu loh ya. Pada akhirnya kan mereka anak-anak yang di desa-desa ini, kebetulan di desa sebelah itu menjadi nggak naik kelas, betul-betul terlantar. Tapi kalau yang di sini, di sekitar sini ya kebetulan bisa sekolah semua, mungkin pinjam HP tantenya yang sudah bekerja dan sebagainya masih bisa teratasi. Hanya saja kan untuk pulsa kan juga tidak sedikit, jadi pengeluarannya bertambah. Yang tadinya harusnya cukup untuk beli makanan bisa sedikit ditabung, mungkin uang suaminya gitu ya, karena ada kegiatan sekolah yang harus HP dan harus pulsa, tentu saja kan tidak sedikit biayanya. Nah itu memang menjadi orang tua menjadi sangat memegang peranan sangat penting. Kalau orang tuanya peduli terhadap anaknya ya akan membimbing anaknya, karena gurunya kan orang tuanya. Ya kalau ibunya saja buruk, apa yang mau diberikan kepada anak-anaknya? Jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri tidak bisa toh. Iya, maka dari itu ini sangat berat. Tentang COVID dan kita off selama 2 tahun itu, kita juga mungkin merasakannya kayak yang mungkin sekarang juga sedang kita lagi ngadepin culture shock lah ya, lagi kaget dari online yang tadi disebutkan dengan ibu bisa belajar ngerjain tugas dengan buka catatan, sekarang benar-benar bisa harus close book dan lain sebagainya. Itu kan ada perubahan sikap dari kita juga, berat gitu. Kondisi psikologis kita juga agak gimana gitu kan. Nggak percaya diri ya. Nggak percaya diri. Apa ya? Rasa percaya diri itu kan bisa muncul kalau anak itu kan merasa mampu ya. Mungkin bakal closing statement dan bakal pertanyaan lagi. Jadi ini terakhir, kita pertanyaan terakhir, closing statement. Apa saran ibu atau masukan untuk kita sebagai anak muda? Ya mungkin ya, ini yang paling gampang aja, mungkin anak-anak yang ada sekarang ini bagaimana tadi wajib belajarnya berapa tadi? 12 tahun dulu memang bekerja sama dengan orang tua itu perlu, tapi pendidikan itu juga mungkin bukan semuanya ya. Jadi mungkin anak-anak yang jauh lebih penting kan diajari tentang keterampilan ya. Banyak kali malah nggak ngerti. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Tanya akan saya berikan kepada rekan saya.
Oke, mungkin itu saja podcast dari kita kan. Mungkin terima kasih banyak ya Bu ya buat waktunya, buat ngeluarin waktunya buat ngobrol bareng sama kita di sore hari yang Mohon maaf dianggurkan ini ya. Ini nggak dikasih apa? kita dikasih. Oh. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi